Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summal hamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nafduh amma ba'dah. Ulama al-kurama wa masayikhul al-aizah, para bin sepuh, para alim ingkang saestu kawula hormati, wonten ngarsanipun Bapak Haji Zaid Junaidi, Mustasar MBC NU Keraton. Alhamdulillah ingkang sangat kawula hormati, wonten ngarsanipun Bapak Haji Gandung ingkang kawula hormati Sahibul Bait, wonten ngarsanipun Mas Yai Nur Syahid, kita sesepuh kula to. Mas sebut Mas. Ada Mas Nuryati dan semua pengurus MBC NU Keraton Yogyakarta, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya kemawon, nggih ngapunten kawula mboten saged nyebut asma panjenengan sami. Kelanten nek kula sebut mungkin sampai subuh kali. Kelanten kenalan riyin wonten testu tanpa mengurangi penghormatan kawula atas kehadirannya. Saestu kawula aturaken matur suwun untuk menghadiri acara MBC NU Keraton. Ibu bapak sekalian ingkang kula hormati sepindah, sumangga kita tansah maos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah paringaken dhumateng kita sedaya. Ping kalih rahmatullah wa salamuhu mugi kunjuk ngarsa dhumateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun kula kepengin nepangaken rumiyin nggih bapak sekalian. Nami kula mau sampun dipun sebut Muhammad Yazid Afandi, KTP Kota Gede, tapi manggen wonten kene wonten kelurahan Singosaren nggih. Alhamdulillah dalu menika kawula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Niki luar biasa, berkah sowan menika, berkah silaturahmi menika mang luar biasa. Tambah sederek dalu menika ternyata Pak Haji Zaid menika rayanipun konco akrab kula Mas Najib. Terus nggih. Nggih. Mas Najib sejak tahun 2000-an kan nggih runtang-runtung riyin nggih. Dan dalu menika saged kempal dalam acara Nahdlatul Ulama di Keraton Yogyakarta. Ugi Pak Gandung ternyata wonten BPD nggih. Beberapa kali kawula nggih kasuwun ngisi acara wonten napa menika BPD. Bahkan beberapa bulan yang lalu pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta pelantikanipun wonten aula BPD. Nah dalu menika keluarga besar BPD ngunduh Lailatul Ijtima rutinan MBC NU Keraton MBC NU Kecamatan Keraton. Saestu atas nami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, kawula saestu ngraos seneng saestu. Nggih. Dene ternyata teng Keraton akeh kancane ngoten. Nah, kula niku terkadang anu ngapunten ibu bapak sekalian nggih. Dibanding nggih di luar kota nggih. Memang di kota Jogja niki NU niku mboten patiya napa ketawis. Tapi alhamdulillah ternyata ugi kathah. Ngapunten sebab napa mungkin dereng kenal mawon. Nggih. Keranten wonten ing dalu menika status kula teng mriki ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama di PCNU nggih. Maka mungkin sekedhik kami kepengin sedikit juga memperkenalkan tentang Nahdlatul Ulama menawi dereng kenal. Tapi lek Pak Haji Zaid sampun kenal wong sange pati. Nggih pasti pun kenal. Nggih.
mungkin baginipun napa kita sedaya termasuk mungkin kula piyambak nggih ingkang masih perlu untuk memperdalam sebenarnya itu napa to jane ngoten. Nggih sekedhik kawula sisipaken. Ibu bapak sekalian ingkang kula hormati, kula saged menyebut nggih Nahdlatul Ulama menika sebuah gerakan keagamaan sosial budaya menjadi satu yang menginginkan atau ingin berkontribusi kepada negeri ini supaya negeri ini berjalan dengan baik, damai, atas dasar barokah sang Gusti Allah. Jadi isu-isu keagamaan mencoba untuk dibawa di ruang publik, menginspirasi gerakan sosial kita, membangun masyarakat madani, pripun carane kita ini bermasyarakat menjadi harmonis. Nah, kesimpulan kula ngeten iki saged kawula napa sampai saged kawula utaraken karena memang lahirnya Nahdlatul Ulama dulu itu diinspirasi oleh dua hal. Nggih. Satu masalah sosial kemasyarakatan yang saat itu memang Indonesia sedang berhadapan dengan penjajah karena NU lahir tahun 1926 meskipun rerasan reajeng lahir niku rentetanipun agak kesadaripun agak lama, tapi lahir 1926 ketika negara masih di bawah penjajahan Belanda. Nah, itu menginspirasi para warga pesantren yang kepengen negerinya niki terbebas dari penjajah. Jadi NU gerakan keagamaan yang saat itu dimotori oleh kaum pesantren itu menginginkan negara ini terbebas dari penjajah. Niki sampun ngantuk napa nggih? Dereng lho. Kok mau mendel mawon gongkon pandine mboten krana ngantuk nggih. Kula niku napa niku Ibu Bapak sekalian, kepengin nek ngaji ngaten niki beda kalian stand up comedy. Nggih. Tapi terkadang masyarakat itu senengi sing wonten lucu-lucune ngoten nggih. Nah, niku khawatirnya kalau lucu mungkin tidak dikira stand up comedy. Ini yang pertama nih, jadi inspirasi oleh gerakan sosial kemasyarakatan yang saat itu menginginkan terbebas dari. Dan ini adalah gerakan kaum pesantren. Artinya pun yang mendrive gerakan ini adalah nilai-nilai keagamaan yang dikaji di dunia pesantren. Nah, yang kedua, ada masalah keagamaan pada saat itu. Ada paham keagamaan yang mencoba untuk menafikan referensi-referensi yang dikaji oleh pesantren yang saat itu dimunculkan Islam tanpa madhab niku. Sama maknanya ingatkan kenapa NU di kalangan pesantren di NU itu kok bermadhab. Sebenarnya kalau dalam dunia kampus ketika kita menulis satu karya tulis ilmiah itu harus merujuk pada satu pendapat yang sudah ada. Bermadhab itu sebenarnya kalau dalam dunia tulis menulis itu dengan rujukan yang jelas, bukan karena nafsu kita di dalam berpendapat, tetapi ada rujukannya. Di NU sandaran sanad ilmu itu sangat dipelihara. Kalau Pak Sudi Malih di Nahdlatul Ulama sanad ilmu itu sangat dipelihara, sehingga kemudian bermadhab itu menjadi penting karena dengan bermadhab itu rujukan itu menjadi sesuatu yang penting ketika kita mau mengkaji khususnya dalam babakan fikih. Nah, saat itu ada gerakan yang mencoba untuk menafikan itu. Nah, kaum pesantren kepingin bertahan dengan kajian-kajian keagamaan yang menghargai literatur, yang kemudian disebut dengan istilah bermadhab niku. Nah, dua kepentingan inilah kemudian yang terus bergulir bergerak. NU terus
berjalan sampai hari ini. Nah, wajah keberagamaan yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama niku ibu bapak sekalian mengambil keberagamaan secara soft. Ada istilah tawazun, ada istilah tawasud, ada istilah tasamuh, dan ada istilah ta'adul. Jadi ekspresi keberagamaan yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama niku satu tawazun. Tawazun niku napa seimbang nih. Tidak mengambil jalur ekstrim. Yang ngapunten ibu bapak sekalian. Kalau niku teng kampus napa menika teng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nggih. Jadi sehari-hari berbicara tentang itu. Nah, salah satu titik kritik ibu bapak sekalian sampai munculnya teori ekonomi Islam itu karena yang ngapunten saling bantu BD. Ada titik kritik pada praktek bank konvensional yang dikatakan bahwa bunga itu adalah identik dengan riba. Itu dulu ketika saya di pesantren itu juga begitu. Tetapi kiai pesantren di dalam pemasyarakatan itu tidak mengambil jalur ekstrim, karena beliau memahami betul betapa sebenarnya hari ini kalau orang sama sekali pisah dari bank konven yang konon katanya mengandung riba itu hampir tidak mungkin. Meskipun itu memang dari sisi praktek sama dengan riba niku mau, tetapi dalam hal kebutuhan kita akan hadirnya bank konvensional ini, ya tentu sistem ekonomi ini susah untuk berjalan. Maka kemudian para kiai mengambil beberapa kaidah fikih yang memang dalam literatur pesantren juga dikaji. Katakanlah umpamanya al-masyaqqat tajlibut taisir umpamanya. Ya. Katakanlah umpamanya banyak hal yang mencoba untuk memberikan jalur jalan keluar ketika yang ideal ini sulit untuk diterapkan. Ya, ketika yang ideal dalam hal ini tentu kita tidak berhubungan dengan bank yang pakai sistem bunga yang ideal. Tetapi saat yang ideal itu tidak bisa, maka kemudian ada way out-nya, ada jalan keluarnya. Nah, pandangan semacam ini di NU itu sangat dipelihara, sehingga kita tidak menghakimi orang terus kemudian memasukkan neraka ning Gusti Allah. Hubungan karo bangkon pasti nggonmu neraka, orang ngono kuwi. Nggih. Karena melihat dengan cara yang secara komprehensif. Nah, keberagamaan yang semacam ini yang kemudian terus dikembangkan. Sehingga kemudian jalurnya niku yaitu ekspresi keagamaannya itu ekspresi keagamaan yang soft, dengan dakwah yang soft. Seperti kemarin umpamanya tentang miras niku yang ngapunten. Nggih, kan jelas efek negatifnya miras niku kan seperti itu. Tapi nopo pernah pesantren ngobrak-ngabrik wong dodolan miras? Ngapunten. Pernah mboten santri pesantren ngoten niku terus kemudian ana wong dodol miras kemudian karena wangil banget dikandani sing tukang dodol niku terus kemudian digrebek diobrak-abrik. Badhe obrak-abrik kemudian terus botole gawa dhewe-dhewe. Niku sepengetahuan saya enggak pernah. Tapi kalau kemudian kiai langsung ketemu sumbernya kemudian diminta dengan otoritasnya, dia usul untuk menutup itu sudah bolak-balik dilakukan. Nah, ini ekspresi keberagaman yang saya sebut dengan istilah sokat. Ada tawazun, tasamuh itu toleran, tawasud itu ya tengah-tengah tidak, dan ta'adul. Melihat secara komprehensif persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Nah, ini keberagaman yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka ketika kemudian yang ngapunten di keraton ini MBD-nya gerak semacam kayak gini nih, ngaji mujahadah segala macam, seneng banget rasanya. Ini temriki wonten kancane sing kepengin mengembangkan Islam dengan soft, dengan rahmatan lil alamin iku. Niku mboten kok berarti NU terus kemudian
napa biarke kemaksiatan boten, tetapi cara untuk menyelesaikannya itu justru tidak menimbulkan persoalan yang baru. Ngapunten, kula pernah riset di Bali Bapak sekalian pada tahun 2013 tentang napa nggih resonansi ujaran kebencian. Pada saat itu rame-ramene setelah napa niku nggih kasus bom Bali nggih, bom di mana-mana tahun 2011 atau 2012 kula lupa nggih. Jadi saat niku kula silaturahim namine nggih tenggene tokoh napa menika jadi ngakunya ini tokoh napa namine nek cah Banser ngono iki. Pecalang nggih. Pecalang nggih. Nggih, tokoh Pecalang yang dia orang yang ikut ngusung sisa-sisa bangkai waktu yang kena bom itu. Hari puasa saya masih ingat betul. Hari puasa kira jam 10 diantar oleh kepala kantor Kemenak Bali. Wah ini kita emang orang bedoyo ngoten niku nggih. Begitu masuk niku nyuwun ngapunten. Guge niku sak pedus, sak sapi bodi. Dua. Guge niku sing jengkong niku lho nggih. Segawan. Aduh. Nah, saat ngobrol kita napa niku wawancara ngoten niku terus kemudian RCTI waktu itu menyiarkan salah satu ormas Islam grebek toko minuman keras di daerah Kendal. Masih kan betul di sebelah pom bensin Kendal. Begitu lihat itu Ibu Bapak sekalian, nggih. Yang pulau wawancara itu kemudian hilang materi wawancaranya langsung lihat tuh. Lihat itu temenmu tuh. Gitu kan. Karena sesama Islam. Itu temenmu itu memang orang yang tidak bisa diajak bareng-bareng itu. Melihat rame-rame grebek nih loh. Nggih. Dengan nada emosional karena mungkin ingat pada masa bom Bali itu. Padahal saya udah nyebut saya itu kalau di Jogja aktif di NU itu keberagaman seperti ini. Tapi langsung itu ketika ada orang grebek itu langsung bukan persepsi positif yang kemudian dia ambil, tetapi yang negatif. Konon katanya umat Islam ini nggak mau diajak damai katanya. Komentarnya begitu. Jadi ada kata-kata begini yang saya masih ingat sampai sekarang. Kalau kita diberi kesempatan untuk merdeka karena tidak bisa berdampingan dengan kaummu, Bali siap untuk merdeka. Kata-katanya ada kata-kata terus nanti nih. Nah, ini cerita. Memang saat itu mungkin karena napa menika nembe wonten rame-rame bom Bali niku gitu. Jadi, nah yang pesan yang ingin kami sampaikan Ibu Bapak sekalian, nutup toko yang dodol minuman itu saestu menika sesuatu yang kan bener leres. Keranten memang minuman keras itu dampaknya mboten saya. Tapi dengan cara digebuki sing dodol. Terus kemudian dosa asik segala macam niki carane sing mboten pas. Sesuatu ingkang hak tapi njuk kemudian kok disikapi cara pembawaannya kok mboten baik. Niku kehakannya itu jadi hilang. Kalau wasin malih sebuah kebenaran yang dibawakan dengan cara yang tidak baik itu akan lenyap kebenaran yang dibawakan itu. Dan NU tidak mau dengan semacam itu. Betul bahwa ada efek negatif yang harus dihentikan, betul. Tetapi cara untuk menyelesaikan itu dengan cara-cara yang beradab. Nah, ekspresi keberagaman kang kados ngaten iki Ibu Bapak sekalian yang kepengin dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya kemarin ketika demo semacam itu alhamdulillah itu damai-damai mawon toh. Boten wonten napa-napa dan bar niku efeknya ya luar biasa. Para pimpinan napa niku, para pengambil kebijakan, para penegak hukum alhamdulillah tersadarkan dan dampaknya kita bisa lihat. Ada beberapa outlet yang kemudian bisa ditutup tanpa harus diobrak-abrik. Nah, cara semacam ini yang ingin kita kembangkan dalam menangani segala hal yang dipandang boten napa pas. Ibu Bapak sekalian ingkang kula hormati, termasuk ini mungkin pesan kepada para aktivis
MBC Kraton niki sampai jam pinten biasanya? Jam 11 sampai jam 12. Badan tamu nih. Nah, kalau aku ingin nyampaikan lagi, ini yang kedua nih. Jadi gunakan atau mari Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan organisasi ini atau organisasi apapun ya, alhamdulillah yang malam hari ini adalah Nahdlatul Ulama, itu sebagai satu wasilah, sebagai satu instrumen untuk kebermanfaatan kita kepada masyarakat. Kita menyadari betul konon katanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah ketika orang itu memiliki nilai baik kepada orang lain. Nah, NU ini mari kita jadikan sebagai satu instrumen untuk memberi kebaikan kepada masyarakat. Meskipun tanpa NU juga bisa, tanpa organisasi juga bisa, tapi dengan organisasi insya Allah akan lebih efektif, Ibu Bapak sekalian. Ketika kita berkumpul seperti ini, terus kemudian ada gerakan yang terencana, ada value, ada nilai yang kita diseminasikan di tengah-tengah masyarakat, kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka akan ada sisi positif ya, yang kita bawa ketika kita aktif di sebuah organisasi itu. Nah, supados kula panjenengan sami menika istiqomah tenggene organisasi yang kita niatkan untuk memberi kemanfaatan kepada masyarakat. Setidaknya yang kedah kita ugemi 4 hal menika Ibu Bapak sekalian, khususnya para aktivis NU di Kraton. Yang pertama, karena memang tadi saya sebut bahwa NU ini adalah organisasi atau gerakan keagamaan, maka nilai tauhid itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang harus kita kembangkan, yang menjadi dasar gerakan kita. Nilai tauhid mengesahkan Allah. Nah, alhamdulillah, dan ini memang biasanya tradisi kita, bahkan kalau sebelum rapat selalu ada tahlil. Kenapa NU itu kok penyuka tahlil? Ya kan, tahlil itu ya seperti tadi yang dibaca oleh Mas Kiai Nur Sahid tadi itu. Ini dalam rangka untuk menumbuh kembangkan, menyuburkan aspek tauhid kita. Yang dibaca tadi yang terbanyak kan la ilaha illallah tadi itu. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Dan itu yang mestinya menjadi dasar kita dalam gerakan ini. Tidak hanya dalam gerakan, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tauhid menika membebaskan ibu sekalian, membebaskan diri kita dari segala belenggu dari segala belenggu penjajahan nafsu, penjajahan rohani. Ketika kita menganggap bahwa yang ada ini hanya Allah, yang patut untuk kita sembah ini hanya Allah, maka yang lain itu seperti tidak ada guna. Ya, kita hanya menghamba kepada Allah, maka orang yang memiliki prinsip kados ngaten niku, dia akan terbebas dari belenggu-belenggu yang mencoba untuk napa menika menjadikan kita ini mboten enak gara-gara sebuah benda umpamanya. Napa ati kemerungsung gara-gara ndak duwe duit, ati kemerungsung gara-gara bang lecet nagih utang. Apa dan jamaah mriki wonten sing terlibat bang lecet ta mboten? Mboten, alhamdulillah. Nah, terkadang kita ini dijajah oleh nafsu kita, Ibu Bapak sekalian, oleh keinginan kita. Dan terkadang artisnya sep ini ku ya karena kita gawe diri gitu. Karena kita buat sendiri. Nah, kalimat la ilaha illallah itu mencoba menghadirkan Allah dalam setiap perilaku kita. Kalau kita aktif di organisasi, aktif kita di organisasi dalam rangka untuk memuliakan itu, maka tidak ada kepentingan lain kecuali kita hanya kepingin mengabdi kepada Allah SWT. Ini kalau kita resapi Bapak sekalian tentang prinsip tauhid ini luar biasa.
Jadi kita sumpek ya larinya kepada yang Maha Kuasa. Kita utangi ndak ke sahur-sahur ya eling kali Gusti Allah. Awake dhewe napa menika urip wonten sing uripke kira. Nah niku yang pertama. Insya Allah dengan prinsip ini kita akan istiqomah. Kemudian yang kedua masih terkait yang pertama, ada apa nggih? Sifat rububiyah Bapak sekalian, khususnya para pengurus ini. Ya. Organisasi itu mesti ditata, mesti dikelola, mesti ada program dan segala macam, dan mesti ada keberlanjutan. Nah, prinsip yang kedua ini kita menyadari bahwa Gusti Allah itu zat yang maha membina kita, zat yang maha memberi sistem gitu ya. Maka ketika kita berorganisasi terus kemudian kita mengingat bahwa Allah akan mendampingi kita dalam berorganisasi, maka di situ ada kekuatan untuk sistem untuk berlanjutannya. Nah, wong gampang muntungan itu terkadang memang tidak ingat bahwa kita ini selalu dibimbing oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kemudian katakan ada gisean gitu ya di organisasi, mungkin ya terkadang. Kalau kita ingat kalau ya gisean itu satu yang biasa, yang lebih dari itu ya tadi masih ada yang pertama tadi nih sifat rububiyah itu. Itu yang saat gisean itu kita anggap sesuatu yang normal saja. Apalagi ini ada pilkada nih. Tonggone milih 01, tonggone naik 02. Ini pun jangan biasa mawon niku. Nggih, jangan biasa mawon. Pilihan bukan umpama nanti yang jadi itu kok bukan pilihan kita. Enggak akan itu nanti apa Jogja itu jadi Semerawut mboten. Karena kita mengingat Gusti Allah akan membina orang-orang itu. Jadi ada satu keyakinan bahwa keteraturan alam ini sebenarnya Allah sudah cipta. Meskipun kita sebagai makhluk harus berusaha ikut terlibat dalam proses menata alam ini gitu. Tapi bahwa keyakinan bahwa Allah akan juga memberikan rahmatnya untuk bisa alam ini teratur itu harus ada dalam diri kita. Sehingga umpamanya ini yang saya maksud begini, umpamanya ini umpamanya ini pamilipun niku ngomong nggih, kula pendukung 04 umpamane nggih. Aku jenengan pendukung 05 umpamane nggih. Bapak teman mboten enten to niki. Niku kula nyontohke sing ra ono. Nah, dalam mendukung 04 pun kula gaweke program sing apik untuk Jogja, sampah hilang kan. Dalam waktu sekian bulan nanti sampah sudah tertata rapi. Kesemrawutan transportasi akan tertata rapi, kita buatkan. Nah, dilalai kalah. Sing kula dukung si 04 iki kalah, sing 05 menang. Jangan pernah merasa kekalahan kita njuk bukti tenan nanggo Jogja Semerawut krono 04 kalah. Mboten sah kados ngaten iki. Nggih. Nah, yang terjadi kan ngaten nggih. Tapi efek saking pil niku. Taksih wonten sing memelihara kebencian sampai bendino ini acara dari hotel ke hotel sing sine mencaci maki sing tidak disetujui. Yang menyebar fitnah, menyebar hal yang tidak baik dan itu berdampak tidak baik. Ya sudah, karena Gusti Allah mentakdir itu kita ikhlaskan, ya udah bareng-bareng kita coba terlibat untuk menata meskipun pilihan kita enggak pas. Pilihan kita kalah maksud saya. Tetap kita dukung 04 kalah, nilai sing menang 05. Ya sudah, begitu itu kita anggap itu adalah takdir Allah. Yuk proses berikutnya kita bareng-bareng untuk menata Jogja ini bagaimana saya ini. Nah niku insyaallah yang pas kagak atus ngaten niku. Nggih, karena kita mengingat Allah anggade sifat rububiyah niku dan itu harusnya menjadi prinsip kita di dalam berorganisasi. Nah niku kan nomor pinten wau? Nomor kali. Ingkang nomor 3 nggih, al-khalifah, kesadaran bahwa kita ini memegang amanah Ibu Bapak sekalian. Yang ngapunten niki ada satu ayat yang cukup menarik yang kula mboten hafal, mulane kula ngebak niki. Kata Gusti Allah ngeten teng Quran ini memang ini warning bagi kita nggih. Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardh. Aku napa menika sampaikan saya pentok apa kata Gusti Allah tak pentok kene apa?
saya sampaikan ngaten nggih. Amanah kepada langit wal ardi lan bumi wal jibali lan gedung-gedung. Fa abaina ayahmilnaha wasfaqna minha. Tapi makhluk Gusti Allah sing disebut niku kabeh boten purun. Niki ayat niki sering disampaikan sebenarnya. Wa hamalhal insanu innal kana dzaluman jahula. Jadi tetapi menungso justru mengambil amanah itu, dan Gusti Allah mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Krana lewani nrimo amanah niku wau disebut menungso niku dzaluman jahula. Sungguh mereka adalah makhluk sing zalim tur yo goblok. Bahasa kasar gitu. Jahulan itu bodoh. Bodoh niku bahasa Jermani goblok. Nggih. Ngapunten. Coba ibu bapak sekalian nggih. Kalau kita pahami bahwa yang namanya jabatan itu amanah, coba yang dilakukan manusia dengan jabatan itu nopo? Apa hanya sekedar menerima, nopo justru rebutan? Ngantuk iki ta iki. Menerima nopo rebutan? Bukan sekedar menerima ternyata, tapi juga direbut. Sampai hotelnya didol tinggu kampanye, gitu, gitu, nggih. Sampai kemudian napa menika kalih koncone kalih konggone jutaan gara-gara ora gelem milih dekne. Nah, padahal dikatakan ketika manusia menerima amanah yang sebenarnya amanah itu ditolak oleh makhluk lain, itu dikatakan dzaluman jahula. Niki pesannya nopo ibu bapak sekalian, ada potensi tindakan-tindakan yang bodoh saat manusia menyikapi amanah itu. Kalau saya melihatnya ngaten ini, dan ini menjadi warning, ini menjadi peringatan. Maka ketika manusia menerima amanah itu, hei lihatlah, jangan bodoh loh kamu dalam memegang amanah ini. Amanah ini ada tanggung jawabnya. Jangan zalim loh dengan amanah ini, karena amanah ini adalah tanggung jawab. Nah, mestinya kita yang menerima amanah itu, ibu bapak sekalian, mestinya paham tentang itu. Maka manusia yang mampu menyikapi ini dengan baik, amanah dijaga dengan baik, diperjuangkan betul. Kalaupun itu jabatan-jabatan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Tapi saat kemudian dia zalim dengan amanah itu akan menjadi sebab dia tersungkurnya sebagai makhluk yang konon katanya manusia ini adalah mulia, tapi justru tersungkur menjadi makhluk yang sangat enggak mulia. Dan itu sudah menjadi hukum alam, Bapak sekalian. Panjenengan tingali, kalau ada pejabat terus kemudian dilalai kewenangan lengentit duit rakyat, kira-kira dadi mulyane pejabat niku padha dadi rasan-rasane wong sak negara. Niku Quran niku mang luar biasa. Dan itu tindakan bodoh. Nggih. Dikasih amanah tetapi kok mboten jaga amanah, itu tindakan bodoh. Nah, prinsip yang ketiga, kalau kembali ke tadi, prinsip kita aktif di satu organisasi, ya, itu harus menyadari betul ketika kita menjadi pengurus itu, ya, itu ada amanah yang memang harus kita tunaikan dan harus kita jadikan sebagai instrumen untuk kebermanfaatan kita kepada masyarakat. Maka kalau kemudian awake dhewe aktif di organisasi terus kemudian betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat, insya Allah itu akan jadi sebab mulyani kita sendiri. Nah, tapi kok dilarang kok mboten ya Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga, ini pun 40 menit nggih. Batasan ini 30 menit. Pun korupsi 10 menit. Nggih, ingkang nomor 3 niki dan niki penting niki. Perintah nomor sekawan.
ada tasfiyatun nafsi, napa nggih, membersihkan jiwa. Ibu bapak sekalian, ada jabatan kita pegang, kita benar di organisasi, kita aktif di situ, itu betul-betul harus dibarengi dengan bersihnya jiwa. Aktif di organisasi atau kita napa menika mungkin juga megang jabatan tadi itu, nggih, itu ketika jiwanya bersih, nggih, itu mboten tegel menyelewengkan organisasi atau mungkin jabatan yang diserahkan pada dia. Membersihkan jiwa. Kepentingan pribadi itu menjadi sesuatu yang nomor sekian puluh, yang justru diutamakan itu kepentingan masyarakat, karena aktif di organisasi itu artinya dia kepingin memberikan kebermanfaatan itu tadi. Mboten malah digunakake organisasi untuk golek-golek nang gone bintah berantah mriko. Biasane nak jengkel kadang ngaten iki ketemuan. Gitu, ketemuan calon ngoten niku. Piro jamaahmu? MBC Klaten, jamaahmu piro? Iso ndak golek aku 10.000. Duitnya semene iki dipek dhewe. Nah ini yang kayak gini nih artinya belum bersih nih. Kalau memang untuk kepentingan pribadi, tapi kalau memang untuk kepentingan masyarakat, lah itu yang memang seharusnya. Boleh kita didilang karo calon, tetapi untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Kalau aku tak dukung, tapi kampungku dibangun loh ya, pakai APBD. Nah ini buat apa-apa, malah jenengan pahlawan. Tapi lah kemudian aku duwe wong semene, wes tukunan piro, terus masuk ning kantong dhewe. Lah ini pengentit ini namanya nih. Ini jiwanya belum bersih atau saten itu. Jadi kita bergerak di organisasi itu kita dasarkan untuk bermanfaat pada masyarakat, maka semua tindakan kita kembali untuk kemaslahatan bersama. Nah, 4 poin ini yang insya Allah akan menjadikan kita istiqomah dengan organisasi. Nah ini kalau sampaikan khususnya kepada para pengurus di MBC Kraton supados kita semua bisa istiqomah. Pada umumnya kita semua yang hadir, kita aktif donasi. Kalau kemudian ada prinsip yang semacam ini yang menjadi ugeman kita, insya Allah akan istiqomah dimanapun, termasuk di kampung. Mungkin di pengurus RT, Pak RT kan buatan untuk gaji tuh, tapi nak kemudian didasari kalian di kuau, insya Allah itu akan ikhlas dalam bertindak. Atau kita pun sami ngantuk, pun boten kadang-kadang. Saya itu alhamdulillah matur nuwun sangat kawula dahulu menika saged sowan wonten ngaso panjenengan sami saged silaturahim. Nggih, mugi-mugi pakempalan kita wonten ing dalem menika kalimpahan berkah saking Gusti Allah. Mugi-mugi MBCNU Kraton Yogyakarta saged memberikan kemanfaatan kemaslahatan kepada masyarakat. Ngoten nggih. Dan monggo para pengurus nggih kita giataken, kita istiqomahi di NU niki mboten wonten lintu. Tidak ada lain maksud kula. Kalau mengki pripun niku mboten wonten lintu. Tidak ada lain kecuali ini adalah menjalankan fungsi manusia yang harus bermanfaat kepada orang lain. Dan tidak ada lain kecuali itu. Motivasi kita di dalam gerakan keagamaan di Nahdlatul Ulama itu, bahwa kemudian terkadang disalahpahami oleh orang lain, namanya juga disalahpahami. Perlu kita luruskan dengan hal yang pas, yang baik. Mbok menawi ngaten nggih Bapak sekalian, matur suwun sanget awit kawigatosipun dan saestu kula nyuwun mapunten menawi wonten hal-hal ingkang boten meranani wonten penggalih panjenengan sami. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan wonten manfaatipun. Hadanallahi ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi